Indonesia merupakan sektor penting yang memainkan peran utama dalam menyediakan pangan bagi penduduknya. Namun, sektor ini masih dihadapkan pada berbagai tantangan yang menghambat pertumbuhan dan kesejahteraan petani. Salah satu masalah utama adalah rendahnya akses petani terhadap modal dan teknologi yang diperlukan untuk meningkatkan produktivitas dan kualitas hasil pertanian. Selain itu, fluktuasi harga komoditas, pertanian, dan ketidakpastian pasar juga sering menjadi kendala bagi petani. Hal ini mengakibatkan ketidakstabilan pendapatan dan kesulitan dalam mengelola risiko usaha pertanian. Salah satu solusi yang telah diusulkan untuk mengatasi masalah ini adalah melalui penerapan akad muzaroah. Akad muzaroah merupakan salah satu bentuk kerjasama dalam pertanian yang berbasis bagi hasil, di mana petani dan pemilik lahan saling berbagi risiko dan keuntungan. Dalam sistem ini, pemilik lahan menyediakan lahan dan benih, sedangkan petani menyediakan alat pertanian dan tenaga kerja. Keuntungan dari hasil pertanian kemudian dibagi sesuai dengan kesepakatan awal antara kedua belah pihak. Untuk memahami mekanisme dari akad ini lebih lanjut, langsung saja kami praktikkan dalam simulasi berikut. Oke. Assalamualaikum, Bu. Oh, iya, Waalaikumsalam. Pripun, Bu? Monggo. Jadi gini Bu, perkenalkan, nama saya Rizky, saya dari Semarang. Maksud kedatangan saya di sini, saya memiliki lahan kosong di desa ini yang ingin saya jadikan menjadi tanah produktif gitu Bu. Nah di sini saya meminta informasi selaku ibu kepala desa di sini, barangkali ada petani yang berkompeten dalam bidang pertanian gitu Bu. Oke. Jadi saya sendiri itu kenal ada petani di sini yang berkompeten gitu, namanya Pak Alif. Dia itu cukup bagus gitu hasil taninya, terus panennya juga melimpah. Kemudian dia ulet, dia telaten dalam bibitan dan pemupukan dia telaten gitu. Jadi Bu, jika berkenan bisa langsung saja ke dalamnya Pak Alif gitu. Ya udah Bu, saya bisa minta langsung ke Pak Alif saja. Oke. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam Bu. Monggo Pinara. Ini pripun Bu? Jadi gini Pak, perkenalkan, nama saya Rizky dari Kota Semarang. Oh, dari Kota Semarang. Jadi maksud kedatangan saya di sini itu untuk mengajak kerjasama Bapak untuk menggarap tanah kosong milik saya yang ada di desaku juga gitu. Tadi saya juga sudah sowan ke ibu kepala desa di sini untuk meminta direkomendasikan petani yang berkompeten, dan saya direkomendasikan untuk datang ke ibu Bapak. Oh. Terus buat sistem kerjasamanya gimana Bu ya? Jadi gini Pak, saya selaku pemilik lahan siap menyediakan benihnya gitu. Tapi apabila Bapak ada yang terhambat masalah alat, nanti saya siap untuk modalnya. Kebetulan kalau buat alat saya punya, jadi buat penggarapan semua aman biar saya aja. Terus nanti buat tanah sama bibit benihnya kan dari ibu. Oke, kalau gitu saya setuju. Terus buat sistem biasanya gimana Bu ya? Kalau buat 70-30 nya buat siapa?
kalau buat segitu kebetulan saya agak keberatan Bu. Kalau dari saya mau buat nawarin 60-40, jadi 60-nya Ibu, 40-nya saya gitu, gimana? Oh ya nggak apa-apa Bu. Jadi sepakat Bu ya? Ya karena kesepakatan sudah selesai, nanti untuk urusan lainnya saya hubungi melalui WA. Oh gitu. Terus saya kesimpulannya. Terima kasih ya Pak. Terima kasih Bu. Akad muzaraah memiliki rukun dan syarat tertentu. Adapun untuk rukun-rukunnya adalah adanya subjek akad atau pelaku. Yang kedua, adanya objek muzaraah atau ma'qud ilaih. Yang ketiga, harus ada ketentuan bagi hasil, dan yang terakhir, adanya ijab dan qabul. Sedangkan, akad muzaraah memiliki syarat-syarat tertentu. Syarat yang pertama adalah yang berkaitan dengan lahan pertanian. Lahan pertanian harus bisa diolah dan menghasilkan, sebab ada tanaman yang tidak cocok ditanam di daerah tertentu. Batas-batas lahan harus jelas, dan lahan sepenuhnya diserahkan kepada petani untuk diolah, dan pemilik lahan tidak boleh ikut campur tangan untuk mengelolanya. Syarat yang kedua adalah yang berkaitan dengan hasil. Pembagian hasil panen harus jelas. Hasil panen itu benar-benar milik bersama orang yang berakad tanpa ada pengkhususan seperti disisihkan lebih dahulu sekian persen. Bagian antara amil dan malik adalah dari satu jenis barang yang sama. Bagian kedua belah pihak sudah dapat diketahui dan tidak disyaratkan bagi salah satunya penambahan yang maklum. Yang ketiga adalah yang berkaitan dengan waktu. Waktu harus telah ditentukan dan waktu itu memungkinkan untuk menanam tanaman yang dimaksud. Jadi, memungkinkan dua belah pihak hidup menurut kebiasaan. Jadi, pada kesimpulannya, penerapan akad muzaraah memiliki potensi untuk meningkatkan akses petani terhadap modal dan teknologi yang diperlukan, serta mengurangi risiko finansial yang akan mereka hadapi. Dengan demikian, sistem ini dapat membantu meningkatkan produktivitas pertanian, meningkatkan kesejahteraan petani, dan mengurangi ketidakpastian pasar. Selain itu, melalui akad muzaraah juga dapat terbuka peluang bagi petani untuk mengadopsi praktik pertanian yang lebih berkelanjutan dan ramah lingkungan. Penerapan akad muzaraah dapat menjadi solusi yang efektif dalam meningkatkan kesejahteraan petani dan memperkuat sektor pertanian di Indonesia.